Halo, Assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat walafiat. Baiklah anak-anak, kita akan belajar seperti biasa. Marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, silakan simak materi yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Baiklah anak-anak semua, tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pelajaran akhlak. Baiklah, untuk selanjutnya sebelum Bapak mulai tentang pelajaran akhlak, Bapak sedikit mengulang tentang pelajaran yang sudah kalian pelajari pada minggu yang lalu. Anak-anakku semua, apakah kalian masih ingat? Coba diingat kembali. Minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Iya, betul sekali anak-anakku. Minggu yang lalu kita belajar tentang Asmaul Husna. Masih ada yang ingat tidak ya? Apa itu Asmaul Husna? Iya, betul sekali. Asmaul Husna itu artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Ada yang masih ingat? Ada berapa jumlah Asmaul Husna? Iya, betul sekali. Jumlah Asmaul Husna itu ada 99 ya. Selanjutnya kita belajar Asmaul Husna. Kemarin sudah Bapak jelaskan ya. Kita belajar macam-macam Asmaul Husna. Di antaranya adalah Al-Quddus. Artinya adalah Allah yang maha suci. Kemudian kita belajar juga As-Salam, yang artinya Allah yang maha memberi keselamatan. Kemudian yang terakhir adalah As-Sabur, yang artinya adalah Allah yang maha sabar. Anak-anakku yang Bapak banggakan, untuk materi hari ini akan kita pelajari kembali pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu tentang akhlak. Tahukah kalian apa itu akhlak? Coba nanti dibaca kembali bukunya ya. Akhlak ialah sifat yang tertanam kuat dalam jiwa. Dalam jiwa siapa? Dalam jiwa manusia. Dari sifat tersebut akan tumbuh perbuatan serta tingkah laku yang baik dan yang buruk. Akhlak itu ada pada diri kita. Jadi setiap orang itu pasti memiliki akhlak. Nah, akhlak itu ada dua macam. Yang pertama adalah akhlak terpuji, akhlak yang baik. Yang kemudian yang kedua adalah akhlak yang tercela atau akhlak yang buruk. Setiap muslim harus memiliki akhlak terpuji dan menjauhi akhlak tercela. Kita sebagai umat Islam, sebagai anak yang soleh dan soleha, maka kita harus menerapkan akhlak-akhlak terpuji dan meninggalkan akhlak tercela. Anak-anakku yang Bapak banggakan, tadi Bapak sudah menjelaskan tentang pengertian akhlak terpuji. Baiklah anak-anakku, akhlak terpuji itu banyak sekali. Tetapi pada bab ini kita akan belajar akhlak terpuji. Satu adalah pemberani.
atau berani. Dalam Islam disebut dengan syaja'ah. Orang yang memiliki sifat syaja'ah disebut suja'. Suja' artinya adalah pemberani. Lawan kata syaja'ah adalah jubun atau jabanah. Jabanah yang artinya lemah hati atau penakut. Penakut termasuk sifat apa? Sifat tercela dan dibenci oleh Allah. Sifat pemberani harus dimulai dari diri kita sendiri. Harus kita tanamkan pada diri kita. Nabi Muhammad SAW merupakan sosok teladan. Merupakan seorang yang pemberani. Berani dalam menegakkan kebenaran. Sifat pemberani beliau sudah tertanam semenjak beliau masih kecil. Kita sebagai seorang muslim harus mencontoh sifatnya Nabi Muhammad. Nah, anak-anakku semua, harus kita tanamkan sifat tersebut supaya kita menjadi seorang yang kuat, seorang yang hebat. Maka harus tertanam pada diri kita adalah sifat pemberani, yaitu berani dalam menegakkan kebenaran. Ya, bukan menjadi seorang yang penakut. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Anak-anakku yang Bapak cintai, kita akan lanjutkan. Sikap apa yang mencerminkan sifat pemberani? Coba dilihat. Yang pertama adalah berani berkata benar. Apa yang dimaksud dengan berani berkata benar? Yaitu berkata sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan kejadiannya. Nah, itulah yang harus dikatakan. Tidak boleh ditutupi. Kemudian yang kedua adalah berani mengungkapkan pendapat. Nah, apabila kita punya pendapat yang baik, maka harus kita bicarakan, harus kita katakan. Misalnya nih, kita di dalam kelas punya pendapat, maka kita katakan kepada guru kita, saya Ustadz, saya Miss, saya punya pendapat yang baik. Misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah berani tampil ke depan. Jangan takut, misalnya kita diperintahkan oleh guru kita untuk maju ke depan. Misalnya maju dalam acara pidato, kita ditunjuk oleh guru kita, maka kita tidak usah takut untuk tampil ke depan. Kemudian yang keempat adalah berani mengakui kesalahan. Nah, ini anak-anakku semua, apabila kita berbuat salah, berbuat kehilapan, maka kita harus mengakuinya, harus menerima kalau apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu adalah salah. Kalau diingatkan oleh guru kalian ataupun kedua orang tua kalian, maka kalian harus mengakuinya. Akhlak terpuji yang kedua adalah pemaaf. Coba perhatikan. Kata maaf berasal dari bahasa Arab, yaitu al-afu.
yang artinya adalah menghapus. Pemaaf artinya orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan. Memaafkan apa? Yaitu memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun rasa benci. Sikap pemaaf merupakan akhlak terpuji yang harus tertanam pada diri kita. Ya. Jadi ingat anak-anakku, kalau misalnya ada teman berbuat salah kepada kita, maka kita harus rela, harus ikhlas untuk memaafkan kesalahannya. Supaya apa? Supaya jalinan silaturahmi kita menjadi kuat dan tidak akan saling membenci. Maka setiap ada orang yang berbuat salah terhadap kita, maka yang harus kita lakukan adalah memaafkannya. Keutamaan memiliki sifat pemaaf. Ada yang tahu tidak ya? Apa sih keutamaan memiliki sifat pemaaf? Baiklah anak-anakku. Keutamaan memiliki sifat pemaaf. 1. Sifat pemaaf adalah sifatnya orang yang bertakwa, yaitu orang yang dekat kepada Allah, orang yang mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan yang menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah sifat pemaaf adalah perintah Allah dan Rasul. Jadi memaafkan orang lain itu adalah termasuk perintah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah keutamaan memiliki sifat pemaaf adalah mendapatkan pahala dan kemuliaan di sisi Allah. Nah, anak-anakku, kalau kita suka memaafkan orang lain, maka kita akan dapat pahala, akan dapat kebaikan dari Allah. Anak-anakku yang soleh dan soleha, tetap fokus ya untuk mendengarkan penjelasan dari Ustadz Alam. Baiklah, akhlak terpuji yang ketiga adalah sabar. Kata sabar berasal dari bahasa Arab, yaitu sobaro yasbiru, yang artinya menunggu. Yang dimaksud dengan sabar adalah menahan diri dari segala macam masalah dan kesedihan. Sabar artinya menahan diri dalam kesulitan, segala sesuatu yang bertentangan dan dibenci oleh Allah. Bersabar agar tidak mudah marah, berkeluh kesah, benci, dendam, tidak mudah putus asa. Sifat sabar harus kita tanamkan pada diri kita semenjak kita masih kecil. Jadi kepada anak-anakku semua, kalian harus memiliki sabar, yaitu sabar dalam belajar, sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam
mendengarkan guru menjelaskan pelajaran. Nah, jadi itulah yang harus ditanamkan pada diri kita. Macam-macam sifat sabar. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Yang dimaksud dengan sabar dalam ketaatan adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah. Contohnya, sholat, puasa, mencari ilmu, dan lain sebagainya. Maka apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus istiqomah dalam menjalankan sesuatu sesuai dengan perintah yang diperintahkan oleh Allah. Jangan bermalas-malas, karena kalau bermalas-malas dalam ketaatan, kita akan menjadi orang yang sia-sia. Kemudian yang kedua adalah sabar dalam menghadapi cobaan dan musibah. Ingat anak-anakku semua, cobaan dan musibah itu pasti datang, pasti ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita menghadapi cobaan dan musibah? Yaitu dengan apa? Dengan merelakan, dengan ikhlas bahwasanya cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah bentuk ujian atau kasih sayang Allah kepada manusia. Kemudian yang ketiga adalah sabar dalam kemaksiatan. Anak-anakku semua, segala sesuatu yang haram dan ditolak oleh Allah seharusnya apa? Seharusnya dijauhi atau dihindari. Karena segala bentuk maksiat itu pada hakikatnya menyenangkan, tetapi Allah melarang untuk melakukan maksiat. Karena dengan kita melakukan maksiat, maka kita termasuk orang-orang yang berdosa, yang tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka dari itu segala bentuk kemaksiatan harus dijauhi, dihindari. Baiklah anak-anakku semua, akhlak terpuji yang terakhir adalah empati. Apa arti empati? Empati artinya adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain. Contohnya, ketika kamu sedang berjalan di pinggir jalan, kamu melihat seorang pengemis dan merasa bahwa kamu seperti mampu memahami apa yang dirasakan dan dialami oleh pengemis tersebut. Perasaan yang timbul saat kamu sedang melihat pengemis tersebut tidak hanya perasaan iba atau kasihan, tetapi merupakan sifat empati. Perilaku empati dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, satu adalah peka terhadap perasaan orang lain. Apa itu arti peka? Peka artinya adalah mudah merasa atau mudah bergerak. Kemudian yang kedua adalah membayangkan seandainya aku adalah dia. Misalnya, kita melihat seorang pengemis. Kita bayangkan, kalau seorang pengemis itu adalah saya, coba bagaimana meminta-minta ke sana kemari hanya untuk belas kasihan dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah berlatih
mengorbankan milik sendiri. Dengan cara apa? Misalnya tadi kita melihat seorang pengemis. Apa yang kita lakukan? Adalah dengan cara memberikan uang, memberikan makanan, memberikan pakaian, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah membahagiakan orang lain. Kita diwajibkan oleh Allah, kalau misalnya siapapun, baik itu pengemis, anak yatim, dan lain sebagainya, maka kita berkewajiban untuk membantu mereka, untuk menolong mereka, supaya mereka itu merasa bahagia, mereka merasa ada yang memperhatikan. Jadi anak-anakku, kita di dalam kehidupan sehari-hari, maka kita wujudkan sifat empati itu, supaya kita menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Baiklah anak-anakku semua, terima kasih kepada kalian yang pada saat ini masih semangat untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji yang kita pelajari pada bab ini, yang pertama adalah pemberani, yang kedua adalah pemaaf, yang ketiga adalah sabar, kemudian yang keempat adalah empati. Sifat terpuji ini harus kita tanamkan pada diri kita. Kapan ditanamkannya? Semenjak dini, semenjak saat ini, ya, semenjak kecil, maka harus ditanamkan akhlak-akhlak yang baik. Anak-anakku, akhlak yang baik itu akan menuntun kita mendekatkan diri kita kepada siapa? Kepada Allah. Akan memudahkan kita dalam menjalani kehidupan ini dengan akhlak-akhlak yang baik. Maka dari itu, akhlak yang buruk, yang tidak baik, maka kita harus tinggalkan. Kepada anak-anak semua, kalian tadi sudah menyimak materi yang telah Bapak jelaskan. Kepada anak-anakku diharapkan untuk mempelajari kembali materi yang telah Bapak sampaikan. Silakan nanti dibaca kembali, semoga menjadi manfaat bagi kalian semua. Kita tutup dan kita akhiri dengan doa kafaratul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.